Oke, kita mulai masuk di pertemuan kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai algoritma pencarian. Oke, kan saya searching dulu. Nah, seperti ini. Algoritma pencarian. Nah, pencarian ini merupakan proses yang fundamental dalam pengolahan data. Proses pencarian adalah menemukan nilai atau data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama, baik bertipe dasar ataupun bertipe bentukan. Sebagai contoh, untuk mengubah data, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mencari dulu datanya ada atau tidak pada sekumpulan data tersebut. Simpelnya kita mau mengubah suatu nilai, kita temukan dulu datanya ada nggak? Karena kalau datanya nggak ada, apa yang akan kita rubah? Nah, seperti itu. Ada juga bisa juga hanya di aktivitas pertama, di mana saat kita mau menambahkan data baru. Contohnya gini, misalnya kita mau menambahkan NIM. Misalnya kita menambahkan NIM 10.11.001, kemudian 10.11.002. Nah, kemudian kita mau menambah lagi 10.11.01. Dicek dulu, apakah 10.11.01 itu sudah ada atau tidak. Kalau misalnya datanya sudah ada, kita tidak bisa menambahkan NIM yang baru. Seperti itu. Nah, NIM yang baru bisa kita tambahkan jika data yang NIM tersebut yang ingin kita masukkan itu tidak ada pada sekumpulan array-nya. Nah, untuk algoritma pencarian di sini ada dua. Ada yang eh, pencarian secara beruntun atau sequential search, atau pencarian secara bagi dua atau binary search. Nah, kita akan bahas di dua video. Yang pertama kita akan bahas tentang algoritma pencarian beruntun atau sequential search. Nah, di sini ada contoh. Contohnya misalnya kita punya elemen warik atau elemen array di mana dia bernilai 13, 16, 14, 21, 76, dan 15. Di sini misalnya kita ingin mencari elemen 21 pada kumpulan elemen ini. Kita cek nih, dia akan membandingkan pertama, dia akan membandingkan ke elemen yang pertama. Apakah elemen pertama ini sama dengan 21? Di sini dia temukan 13, dia tidak sama. Maka dia menelusuri kembali. Masuk ke elemen yang kedua. Elemen kedua, apakah elemen kedua ini dia 21? Nah, tidak. Di sini 16. Maju lagi. Terus seperti sampai muncul ditemukan di indeks yang keempat. Seperti ini. Ini kalau array-nya dimulai dari 1 ya. Nah, kalau di Python ingat array itu dimulai dari 0. Seperti itu. Dia temukan indeksnya di indeks keempat. Misalnya lagi, kalau misalnya kita mencari 13. Nah, dia langsung menemukan ya di 13. Tapi kalau di sini, misalnya kita mencari elemen 25. Nah, di sini dia ngecek nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak ada nih elemen 25 di sini. Sehingga datanya tidak ditemukan. Tapi di sini dia di pencarian sekuensial atau pencarian beruntun ini, dia akan memeriksa setiap elemennya. Seperti ini ya, dicek-cek terus seperti ini. Nah, itu algoritma dari pencarian beruntun. Jadi dia akan memeriksa seperti ini. Nah, banyak banget versinya di sini yang saya berikan. Namun di sini kita akan rubah yang versi di mana kita melakukan pencarian beruntunnya itu di dalam perulangannya. Jadi perbandingannya dalam perulangannya. Oke. Mana nih? Nah, di sini. Di sini kita melakukan pencarian dan perbandingannya itu dilakukan di dalam badan perulangannya. Nah, kalau yang di atas ini perbandingannya tidak di badan perulangan ya. Nah, di sini nih, dia di luar. Nah, ini pun bisa, tapi saya akan contohkan dulu yang di mana perbandingannya itu dilakukan di badan pengulangannya. Seperti ini. Oke, kita masuk dulu ke algoritma yang ini. Di mana dia akan mengembalikan indeksnya atau saya lupa lagi nih. Oke, yang pertama jangan dulu indeks tapi yang boolean. Artinya dia mengembalikan apakah elemen yang kita cari itu ditemukan atau tidak. Oke, ini algoritmanya. Di sini kita buat algoritma. Di sini contohnya adalah sebuah fungsi.
Nah, kita buat sequential search seperti ini, di mana inputannya itu adalah array-nya atau lariknya. Kemudian inputkan juga n-nya itu untuk panjang dari elemennya. Nah, ini bisa juga kita inputkan dari luar atau bisa juga diambil di dalamnya, dalam fungsinya. Artinya n di sini itu merupakan panjang dari array-nya. Kemudian inputkan x-nya. X ini adalah item yang akan kita cari. Oke, di sini kita masuk dulu. Nah, ini adalah pengurutan yang minggu lalu sudah kita coba kerjakan atau coba kita implementasikan ke dalam notasi Python. Nah, berikutnya kita coba saja, kita akan nambahin menu untuk pencariannya. Nah, ini kita copy dulu. Kita copy, lalu masukin, buat dulu nih namanya latihan pencarian. Ctrl V di sini, Ctrl S. Nah, ini sudah pasti jalan ya. Nah, kita akan buat menu baru di mana ini pencarian sekuensial dan pencarian binary. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Di sininya pencarian sekuensial dan pencarian binary. Nah, kita coba dulu untuk yang pencarian sekuensial. Nah, ini kita akan buat dulu fungsinya. Nah, di sini kita taruh aja di bawah sini ya. Nah, di sini kita akan coba buat di mana pencarian untuk mengembalikan hanya boolean saja. Dan juga untuk yang mengembalikan indeksnya. Untuk yang sequential search ya. Oke, kita akan buat dulu di sini misalnya namanya def sequential search untuk boolean. Nah, di sini lihat lagi nih algoritmanya. Kita akan buat seperti ini saja nih. Nah, di sini parameternya pertama adalah array-nya. Berarti kita buat di sini array-nya. Kemudian inputkan n. Nah, ini saya abaikan karena dia bisa juga diambil dari panjang array-nya. Nah, seperti itu ya. Lalu x di sini untuk apa yang ingin kita cari. Nah, dia pun akan mengembalikan nilai boolean ya. Oke, di sini kita langsung ke algoritmanya. Di sini i-nya sama dengan 1 karena indeks di algoritma itu dimulai dari 1. Tapi kalau di Python itu dimulai dari 0. Berarti sininya i-nya sama dengan 0. Kemudian kita buat di sini ketemunya itu sama dengan false. Seperti ini ya. Nah, kemudian while i lebih kecil dari n. Nah, n-nya ini kita bisa dapat seperti ini ya. N sama dengan len dari array-nya. Panjang dari array-nya. Nah, kita bisa langsung buat di sini. While selama i-nya itu lebih kecil dari n dan not ketemu. Ini ya. Ini kita jelas rubah notasi algoritma ke dalam notasi Python-nya. Seperti ini. Lalu if jika lariknya, ini L ya, array-nya ke i, indeks i sama dengan x-nya, maka ketemunya true. Oke, di sini kita buat sini. If jika array-nya indeks ke i-nya itu sama dengan apa yang kita carinya, itu x-nya di sini, maka di sini ketemu sama dengan true. Oke. Nah, di sini lalu else i-nya sama dengan i plus 1. Berarti kita buat sama dengan 1. Ini sama kayak i sama dengan i plus 1. Ini sama seperti itu. Oke. Lalu kita kembalikan nilai booleannya. Jadi kita buat return ketemu. Seperti ini. Ini kalau kita mau merubah pengembalian nilai booleannya. And function dan sebagainya. Nah, berikutnya kita akan coba juga untuk yang mengembalikan nilai indeksnya. Jadi kalau di sini kita hanya bisa tahu nilai yang kita cari itu ada atau tidak. Nah, kemudian kita pengen tahu dia adanya di mana, Pak? Dia adanya di indeks yang keberapa? Nah, ini kita buat lagi di sini. Kita akan buat yang mengembalikan indeksnya di sini. Def
sama ya, kita buatnya sequential search untuk indeks yang mengembalikan nilai indeksnya. Kemudian di sini sama, ada input L, berarti di sini ada array-nya. Kemudian ada N, yang tadi saya bilang ya, ini boleh buat dari luar, boleh juga dari sini. Lalu inputkan apa ini? Oh, ini X-nya ya. Lalu outputkan indeksnya. Nah, ini kalau di sini kan berupa prosedur ya. Tapi kalau di sini kita nggak bisa. Kita ubah jadi fungsi di sini. Karena outputnya cuma satu, berarti prosedur ini bisa kita buat jadi fungsi. Nah, inputkan X juga, berarti dia sama ya, X-nya. Ini. Di sini sama, I-nya dimulai dari 1. Berarti kalau di Python, I-nya sama dengan 0. Kita buat seperti itu. Kemudian ketemu sama dengan false. Kemudian tadi sama ya, N sama dengan len dari array-nya. Nah, ini sebenarnya sambil sama aja ya, sama kayak yang atas ya. Ini bisa kita kopas saja. Terus ini untuk filenya seperti ini. Nah, tapi di sini nih, dia ada lagi nih. Kalau sini dia mengembalikan boolean, tapi di sini kita bandingkan dulu di sini. Nah, if jika ketemu, maka apa? Nah, di sini indeks sama dengan i-nya, ya. Indeks sama dengan i. Kemudian else indeks sama dengan -1. Nah, ini kalau misalnya datanya tidak diketemukan, kita akan kembalikan dia nilainya -1. Seperti tadi ya, seperti di algoritmanya. Lalu kita kembalikan nilai indeksnya. Nah, jadi berbeda ya. Kalau yang di sini dikembalikan itu nilai ketemunya, kalau di sini nilai indeksnya. Nah, lalu bagaimana Pak implementasi di pemanggilannya? Nah, di sini kita panggil untuk yang sekuensialnya. Sekuensial ini kita buat di menu ke nomor 5. Jadi di sini kita buat saja menu yang 5-nya. Nah, ini kita kopas saja. Kopas, lalu seperti ini. Terus, ya, ini karena udah beres ya algoritmanya, kita besarkan saja dulu. Ctrl V. Oke, ini kita buang saja. Nah, kita buat. Ini adalah pencarian secara sekuensial. Nah, di sini, kalau pencarian sekuensial, kita tidak perlu melakukan pengurutan terlebih dahulu. Jadi boleh. Kita sudah mengurutkan juga boleh. Tapi akan lebih baik jika array-nya sudah terurut. Nah, ini kita asumsikan array-nya tidak terurut ya. Berarti kita akan gunakan yang unordered array. Berarti print unordered array. Ini jangan, kenapa kok Pak unordered? Ini udah yang minggu lalu ya, yang di latihan pengurutan kemarin. Nah, ini unordered array. Seperti ini. Lalu, kita buat X-nya apa? Ini item yang ingin kita cari. Kita asumsikan dia integer, input, masukkan nilai yang ingin dicarinya. Apa? Kemudian kita masukkan untuk nilai booleannya ya, sekuensial boolean. Nah, ini untuk menampung nilai kembalian dari pencarian sekuensialnya yang secara boolean. Karena dia berupa fungsi ya, berarti dia mereturn value. Sekuensial, search, boolean, kemudian masukkan array-nya, unordered array, unordered array, koma X-nya. Ini untuk item yang ingin kita carinya. Nah, kita tinggal masukkan di sini nih. If, jika sekuensial, maaf, sekuensial booleannya, ini berarti kalau dia true ya, maka print data ditemukan. Nah, else, kalau misalnya dia false, maka print data tidak ditemukan. Seperti ini. Nah, ini untuk yang mengembalikan boolean. Mengembalikan boolean. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat yang mengembalikan
indeksnya. Seperti apa? Kita buat tampungan juga nih untuk sequential index. Sequential search index unordered array sama ya, koma X-nya. Nah ini, lalu kalau ini bedanya gini nih, if jika sequential indexnya, ini nilai kembaliannya, dia lebih besar sama dengan 0, artinya datanya ditemukan ya. Maka di sini kita bisa bisa buat di sini print data ditemukan pada indeks ke berapa nih. Kita bisa panggil di sini sequential indeksnya. Nah, kalau misalnya temukan ya sama aja. Else print data tidak ditemukan. Seperti ini. Nah, kita akan coba eksekusi. Nah, saya runningin di sini aja ya, biar berbeda di sini. Nah, saya sudah buat yang latihan pencarian. Berarti kita tinggal, nah nih, kita tinggal panggil Python latihan pencarian.py. Nah, kita akan coba masukkan yang di sini. Nilai-nilai yang ada di sini ya. Nah, ini. Kita akan coba di sini. Pilih menunya, kita akan masukkan dulu array-nya. 1. Nah, di sini panjang array-nya ada 6. Kita masukkan 13, lalu 16, lalu 14, lalu 21, lalu 76, dan juga 15. Nah, kita akan coba pencarian yang sekuensial. Kita tekan 5. Bentar. Oh maaf, menu tidak ada. Oke, maaf. Di sininya belum di eksekusi. Oke, ininya menunya masih 4. Bisa 5 ya. Oke, kita running lagi. Oke ya, mau nggak mau berarti harus dikerjakan lagi. Oke. Sama ya. Kita masukkan saja seperti ini. Nomor 1, panjangnya 6, lalu ini 13, 16, 14, 21, 76, dan juga 15. Nah, kita masuk ke nomor 5. Nah, ini adalah array-nya ya, 13, 16, 14, 21, 76, 15. Sama seperti ini. Kita masukkan misalnya angka 21. 21, lalu, bentar. Nah, dia akan menemukan di sini nih ya. Data ditemukan, nah ini hasil dari boolean. Hanya mengembalikan nilai boolean, true atau false. Nah, kita bisa menemukan bahwa datanya ditemukan. Nah, tapi kalau indeks kita bisa tahu dia ada di kemana. Pak, ini kok 4, di sini 3. Ingat ya, di Python ini dimulai dari 0. Dari 0, 1, 2, 3. Ada di indeks ketiga. Nah, kita coba lagi nih. Kita coba lagi yang nomor 5. Tapi kita mencari data yang mana nih? Datanya adalah 13. 13. Bentar. Nah, dia akan muncul di indeks ke 0. Lalu kalau misalnya kita cari lagi, untuk yang 25. Cari nih. 5. Enter. Nah, data tidak ditemukan. Sama-sama semuanya. Karena di sini yang dikembalikan untuk indeksnya adalah -1. Sehingga datanya tidak ditemukan. Oke, seperti ini saja untuk pencarian secara sekuensial. Saya harapkan videonya dapat membantu. Terima kasih yang telah mendengarkan. Kita akan bertemu lagi di video kedua untuk pencarian secara binary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.